Oh iya, wajar di kalau cepat pulang kayak cepat piratan. Dalam pakai saya ini beraktivitas. Oh ya benar. Benar tentu kalau pasti langsung heboh. Cara keluar. Contoh tadi kita melihat lagi di sini ada katakan kayak mau dibilang keticing, mau dibilang mungkin model ya model. Saya katakan kalau begini cara mengajarnya pantaslah kalau misalnya anak-anak tidak kreatif tidak bisa mengembangkan apa yang dia peroleh karena seperti mereka bukan menemukan sendiri. Jadi mereka lebih kepada bagaimana diarahkan ini materinya ini coba dijawab. Nah, padahal mestinya mereka harus memahami konsep yang pertama adalah perkenalkan kita punya mata pelajaran sebenarnya fisika. Sebenarnya fisika itu tujuannya apa, manfaatnya apa? Kalau kemudian kita masuk kepada jenis materi yang sebenarnya harus disajikan kepada anak. Tapi lah satu persatu kita harus berikan kepada anak-anak itu, tapi bukan berarti kita menyuapi mereka, tapi mereka lebih kepada bagaimana mereka menemukan sendiri. Jadi kita itu hanya mengantar dia itu bisa mengarah kemana gitu, untuk bisa menemukan. Karena kalau misalnya kita yang memberitahu konsep-konsep itu, maka itu mudah lupa. Jadi yang pertama yang kedua sebenarnya harus mengidentifikasi materi seperti apa. Dan yang ketiga membelajarkan anak dengan memberi kepercayaan untuk mereka bisa belajar sendiri. Kemudian masalah miskonsepsi yang sering terjadi hubungannya dengan model pembelajaran sama media pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak media sama model ini kalau media alat bantu, jadi media itu adalah alat peraga membantu siswa untuk lebih memahami. Sedangkan kalau dibilang model, ya kita ini dulu. Kalau dibilang model, maka guru itu harus memiliki metodenya apa, strateginya bagaimana, penguasaan materinya bagaimana, penguasaan pengelolaan kelasnya bagaimana. Nah, ini seorang model harus itu. Nah, dan paling utama adalah tampilannya, performance-nya itu guru. Yang sampai siswa tidak tertarik sama guru karena modelnya tidak menarik memang. Jadi bukan cantik lupa. Bagaimana dia itu tampil meyakinkan bahwa memang dia layak menjadi guru. Memang dia punya materi yang betul-betul dikuasai. Memang dia pengelolaan kelas yang bagus. Ini model ini harus dia tahu itu. Kalau dia, ya biar ini dulu alam sekitar bisa kita jadikan dia. Seperti tadi waktu kita belajar SDM, seharusnya kan paling tidak yang pertama materi kita itu SDM. Ada yang pernah mungkin dengar selalu seperti apa dan sebagainya. Ada, soalnya ada siswa yang mengatakan ada, aku berikan coba contoh, tunjukkan contohnya yang mana satu saja. Contoh misalnya dia bilang tanah, di situ pasti sudah akan berkembang. Terkait lagi dengan tadi konsep, bisa dikembangkan itu setelah dia tunjukkan tanah itu kenapa bisa diapakan apa. Kalau terkait masalah aplikasi rumus-rumus dalam soal-soal itu, kira-kira kiat-kiat apa yang dilakukan untuk guru supaya ini tadi numerasi. ini
minggu tadi dibahas persoalan rumus. Jadi begini, kita kan sekarang memang di permasalahan yang paling mendesak sekarang ini adalah penanganan tentang literasi numerasi. Jadi kalau cerita orang rumus-rumus maka pasti larinya ke numerasi. Persoalannya sekarang anak-anak sudah lebih cenderung langsung tahu saja itu rumus dan menggunakannya ketimbang menganalisis kenapa bisa rumusnya seperti ini. Ya kan? Contoh saya angka yang langsung pakai sendiri. Padahal seharusnya kalau mau mencari siswa yang kreatif adalah siswa yang mampu mempelajari itu kenapa bisa rumusnya seperti ini. Sampai pada contoh situasi kita di ekonomi itu kan pas masuk misalnya di akuntansinya, harta sama dengan utang tanpa modal, kan itu sebenarnya bisa dianalisis. Kita bisa rumusnya seperti begini, bisa dianalisis. Jadi dia bisa membuat sebuah deskripsi untuk pantas karena begitu. Jadi dia tidak sekedar rumusnya mana lalu kemudian dia masukkan tidak berkembang dong. Jadi kalau sebenarnya kalau di aplikasi seperti tadi yang kita sudah lihat sudah mulai karena mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka ini menemukan salah kapan kali ini ada di sini ternyata ada di sini yang tak balik namanya dan harusnya di sini lebih kecil harusnya di sini lebih besar bukan lebih kecil harusnya di sini lebih kecil bukan lebih besar seperti itu. Karena apa? Karena mereka berpikir. Tapi kalau anak-anak itu pasti anak-anak akan begitu. Mana rumusnya sudah masuk ada selesai. Kan soal kita ke dalam soal yang dari mana saya membahas tentang kemampuan pemahaman konsep beberapa akar penyebab masalah ketidakmampuan siswa itu untuk melaksanakan untuk menggunakan rumus itu akar permasalahannya itu Pak menurut Bapak kira-kira. Iya. Jadi apa yang kita alami di fisika itu sama yang saya alami di materi kimia dulu waktu saya mengajar. Anak-anak yang tidak mampu mengaplikasikan rumus soal yang diberikan itu kendala utamanya karena pertama anak-anak tidak tahu apa sesungguhnya yang bisa diketahui dari soal itu. Itu yang sekarang dikatakan bahwasanya anak itu terlalu rendah literasi dan numerasinya. Angka-angka yang tertera di dalam soal itu dia tidak mampu tempatkan ini apa sebenarnya yang diketahui ya, dari angka itu. Ya, di situ kendalanya kalau saya lihat. Dari segi media pembelajaran pembelajaran kira-kira menurut Bapak apa masalah dari segi akar penyebab yang dari itu Pak, sehingga anak-anak tidak mampu mengaplikasikan rumusnya kemudian pemahaman konsepnya juga kurang. Saya kira untuk menyelesaikan masalah tadi supaya anak-anak kita itu paham, memang perlu kita mencari metode apa yang harus kita pakai, kemudian model pembelajaran apa, media apa yang kita gunakan supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa berterima baik kepada anak-anak kita. Ya, sehingga solusi utama yang harus kita pikirkan sebagai seorang guru adalah menggunakan media pembelajaran sehingga
konsep itu betul-betul bisa dipahami oleh anak-anak kita. Jadi tinggal menyesuaikan antara media yang kita pakai, model pembelajaran yang kita pakai dengan materi yang ingin kita sampaikan. Pemilihan ya ketepatan, karena tidak semua juga metode dan model itu cocok pada semua materi. Kemudian Pak, masalah miskonsepsi sering terjadi dalam pembelajaran. Ya. Segi model pembelajaran, media pembelajaran itu kira-kira penyebabnya apa dari bisa terjadi? Ya, kembali lagi ke literasi anak-anak kita yang rendah. Memahami konsep itu, ketika anak-anak kita salah di dalam memahami, berarti mereka tidak mampu menyelesaikan soal-soal yang kita berikan. Jadi kalau menurut saya, ya lagi-lagi ini pemberian penekanan kita terhadap hal-hal yang substansial, konsep yang kita bawakan itu betul-betul harus dipastikan dipahami oleh anak. Karena kapan anak-anak kita sudah gagal di konsep, itu akan berdampak panjang, ya, akan banyak dampaknya. Sehingga memang kalau sebenarnya konsep itu agak lebih mudah sebenarnya, karena selalu disampaikan di awal itu konsepnya, ya. Sehingga memang kita guru harus pintar-pintar untuk mencari momentum bagaimana anak-anak kita itu bisa fokus perhatiannya kepada hal yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua, begitu konsep itu kita sudah sampaikan, itu apakah di akhir pembelajaran atau di jeda waktu pembelajaran, kita harus uji apakah konsep itu memang sudah dipahami oleh anak-anak kita. Ya, saya kira di situ kalau makanya saya ingin meminta kepada kita untuk pertama, anak-anak kita itu harus memahami konsep dari materi yang kita ajarkan, karena kita akan sangat terbantu ketika konsepnya dipahami di awal. Menurut Bapak, kiat-kiat apa Bapak sebagai kepala sekolah bagi kami guru-guru untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anak-anak dalam bidang fisika Bapak? Untuk tertarik di fisika itu, anak itu harus tuntas matematikanya dulu, karena rata-rata di fisika itu banyak bersinggungan dengan hitungan. Jadi matematikanya harus tuntas. Kemudian itu tadi literasi memang harus dikuatkan terus supaya ini selesai. Karena kapan anak-anak kita tidak paham, tidak sampai literasinya, kemudian di numerasi juga bersoal, mereka tidak akan tertarik dengan fisika. Dari awal sampai akhir saya yakin mereka menganggap pelajaran fisika itu sangat sulit. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita sudah mengidentifikasi bahwasanya anak kita itu bersoal di matematika, itu sudah harus terkomunikasikan ya kepada teman guru matematika, atau disampaikan ke saya selaku penanggung jawab bahwasanya kendala kami di fisika itu karena persoalan matematika anak-anak kita itu yang terbatas. Makasih Pak atas kesempatan yang saya wawancarai. Terima kasih. Selamat sukses Iya. PPG. PPG Ria. Iya. Ya. Makasih banget. Jadi PPG ini insya Allah menjanjikan. Jangan hanya terfokus pada hanya satu saja yang ditanyakan. Jadi ketika anak-anak nanti diberikan soal yang berbeda, tentunya dia punya banyak preferensi. Ya.
kemudian masalah pemahaman konsep yang rendah Pak, kira-kira penyebabnya. Pemahaman konsep yang rendah, ya, penyebabnya adalah bisa saja si anak ini hanya terfokus pada satu sumber. Jadi bisa saja karena gurunya juga tidak up to date terhadap pengetahuan yang perkembangan sekarang ini. Apa yang dia telah ketahui oleh guru yang bersangkutan itu terus yang diterapkan kepada anak-anaknya tanpa melihat perkembangan pengetahuan saat sekarang ini. Itu yang menyebabkan banyak miskonsepsi gitu. Padahal ilmu itu berkembang. Jadi kalau guru hanya terpaku pada salah satu sumber, ketika anak nanti menemui lagi konsep yang berbeda, nah di sanalah memungkinkan terjadinya miskonsepsi antara pemahaman yang diberikan oleh gurunya dengan apa yang dia dapatkan di luar. Jadi sebagai solusinya mungkin guru juga harus pandai-pandai melihat dunia perkembangan saat ini. Jangan hanya terfokus pada satu referensi, tapi banyak referensi. Mau melalui online, mau apa yang kita lihat sehari-hari melalui televisi apa dan sebagainya, itu akan besar peluangnya akan memberikan miskonsepsi kalau kita tidak paham betul apa maksud dari materi ini. Kalau dari segi model pembelajaran Pak, Model pembelajaran, kalau dari segi model pembelajaran itu kita harus menyelesaikan gaya belajarnya anak-anak. Jadi guru juga tidak boleh egois menentukan model yang hanya dia suka, tapi kita harus memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya kalau gaya belajarnya misalkan dia mendengar, berarti saya harus menyiapkan media yang mendengar, bukan media yang saya siapkan yang visualisasi yang lebih. Jadi sebagai guru juga harus pandai melihat gaya belajar siswanya. Jadi kita harus menyelesaikan. Jadi kalau siswa mungkin di kelas itu rata-rata dia di sini adalah melihat, berarti kita buat media yang kategori visual. Kalau audio berarti kita buat audio visual. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi yang salah selama ini adalah gurunya salah kaprah. Jadi medianya itu sudah dibuat memang baru masuk kelas tanpa tahu sebelumnya menganalisis sebelumnya kebutuhan muridnya seperti apa. Iya, kebutuhan muridnya seperti apa. Jadi harusnya kalau kita sebelum mengajar kita lihat dulu kondisi, kalau perlu adakan asesmen diagnostik. Iya, diagnostik untuk melihat hal-hal apa yang disenangi anak, gaya belajarnya seperti apa, lalu guru bisa berbuat menyiapkan model ini kira-kira yang tepat di kelas ini saja. Iya, dasar dari peserta didik kita. iya betul. Mungkin masih banyak atas kesempatannya. Maaf, Iya, tidak apa-apa. Sama-sama. Senang bisa berbagi praktik baik. terima kasih Pak. Iya. Kira-kira menurut menurut Bapak itu apa kira-kira yang lebih dekat itu penyebabnya? Apakah dari materinya atau media pembelajaran atau model pembelajaran? Nah, salah satunya itu kira-kira apa yang paling dominan? Apa yang paling dominan sehingga anak tidak mudah untuk memahami konsep? Ya, oke. Baik deh ya. Saya jawab, Mina. Yeah. Oke, jadi berkaitan dengan kurangnya pemahaman konsep terhadap siswa, sebenarnya banyak penyebab sebenarnya deh. Yeah. Banyak penyebab yang mengakibatkan kenapa pemahaman konsepnya siswa itu di sekolah itu kurang. Yang pertama ada dari eksternal maupun internalnya deh. Jadi kalau faktor internal itu memang kemampuannya siswa itu kan berbeda-beda deh. Iya. Jadi faktor internalnya itu berbeda-beda. Memang ada siswa yang punya tingkatan kognitif yang tinggi. Ketika dia belajar itu langsung mudah memahami. Nah itu. Jadi faktor internalnya itu dari dalam diri siswa sendiri. Itu yang penyebabnya. Ada memang juga yang siswa satu kali dia pelajari, dia langsung
memahami konsep itu. Nah itu. Sedangkan kalau untuk faktor eksternalnya itu banyak yang mempengaruhi. Nah ini Mide yang paling besar faktor yang mempengaruhi bagaimana pemahaman konsep siswa. Nah, jadi diawali dengan pemahaman konsep itu kan begini deh. Iya. Itu diawali dengan tergantung sebenarnya dari pendirinya. Kalau pendirinya bisa mengajarkan suatu konsep yang mudah dipahami oleh siswanya, maka siswa lebih mudah untuk memahami pemahaman konsep itu atau konsep-konsep itu. Nah, jadi yang pertama itu faktor eksternalnya itu dari cara gurunya mengajar. Oh, jadi Jadi kalau metodenya. gurunya bagus ya. Jadi kalau gurunya bagus mengajar, makanya kan tuntutannya jadi guru kan 4 kompetensi yang harus dikuasai. Iya. Ya, ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, ya kan? Itu memang harus yang dia kuasai. Nah, sehingga ketika kalau seumpamanya walaupun itu siswanya kurang sebenarnya, tapi karena gurunya bisa memberikan pembelajaran sehingga konsep yang diterima oleh siswa itu mudah. Jadi yang pertama menurut saya itu gurunya. Yang kedua itu faktor strategi dan model yang digunakan dalam proses pembelajaran. Oh, Jadi strategi itu menentukan juga itu menentukan itu pemahaman konsep. Karena begini, kalau semuanya pembelajaran fisika, iya kan? Iya. Pakai lagi metode Cerama. Sudah siang lagi. Betul. Waktunya mengantuk, iya kan? Iya. Kalau semuanya guru tidak menggunakan model yang tepat terhadap materi itu, maka saya yakin dan percaya pemahaman untuk mendapatkan suatu konsep dari pembelajaran itu kurang. Jadi ini mempengaruhi juga nih, jadi mempengaruhi ya. Jadi ada dua yang menurut saya yang mempengaruhi itu mengapa pemahaman konsepnya siswa itu kurang. Itu yang pertama dari tadi faktor internal itu sendiri, memang dia punya pemahaman memang sudah begitu Mikasian. Biar dipaksa bagaimana, iya sudah begitu dari lahir sudah begitu. Nah, yang kedua memang faktor yang di luar itu eksternalnya itu yang tadi berkaitan dengan konsep-konsep dari yang diberikan oleh pendirinya sendiri. Itu menurut saya. Dari yang kedua juga sebenarnya kalau pemahaman konsepnya itu sebenarnya siswa itu kan lebih mudah sebenarnya belajar sekarang. Iya. HP-nya dia pegang, tinggal searching saja apa yang dibutuhkan. Apalagi kan sekarang dikembangkan itu banyak aplikasi yang memang soal saja yang ini tinggal dia foto keluar langsung jawabannya. Betul. Tapi itu tidak melalui pembelajaran untuk pemahaman konsep. Tetapi kalau konsepnya dia pelajari, gurunya memberikan materi yang mulai dari awal sampai akhir. Nah itu saya rasa bisa pemahaman konsepnya sih atau gitu deh. Oh, jadi belajar ya kan? Jadi seperti itu modelnya. Jadi menurut Bapak sih yang paling mendekati itu yang menjadi faktor penyebab pemahaman konsep eksternalnya dari metode mengajar guru. Itu karena biar juga seumpamanya karena begini pengalaman saya kalau saya ngajar di kampus ada beberapa anak yang tidak memahami, tapi karena cara mengajarnya yang menurut dia Pak coba begini katanya guruku dulu mengajar, saya paham gitu fisika. Berarti memang faktor pemahaman konsep itu yang diakibatkan dari metode mengajarnya guru. Gitu. Ada beberapa mahasiswa yang biasa saya ajar, dia sampaikan Pak coba kayak begini cara mengajarnya guruku dulu, kayak kita mengajar saya paham di fisika lebih mudah. Itu yang maksudnya menurut ini karena memang metode itu menentukan sekali itu metode sama strategi yang digunakan. Iya. Kemudian masalah yang kedua itu Kak Kanda, masalah sekarang kan rata-rata siswa itu peserta didik itu mereka kalau misalnya dikasih soal kadang tidak tahu mau pakai rumus yang mana,
untuk kerja, tidak tahu mengaplikasikan rumus-rumus yang ada, yang akan dipakai. Kira-kira dari menurut Iya. kita, dari ketiga ini, media, metode atau model pembelajaran, kira-kira yang mana yang paling Iya. signifikan mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam mengolah itu rumus-rumus untuk mengerjakan soal? Atau dari segi Iya deh. materi Oke. itu memang materinya fisika Iya. itu yang memang susah untuk Iya. diterima oleh Jadi peserta. begini deh. Ya, baik deh, No. Jadi sekarang itu fenomena yang terjadi di siswa deh itu lebih cenderung dia kurang literasi. Itu yang pertama dulu deh, sebelum saya masuk ke model. Iya, iya, Sebelum masuk ke model. Jadi sekarang begini, memang dia pegang HP. iya, Apa dunia ada di dalam genggaman tangan kan begitu istilahnya. Dia pegang HP tapi kecenderungan HP-nya dia gunakan bukan untuk pembelajaran deh. iya, Tapi lebih kecenderungan dia lebih asiknya dia lebih cenderung untuk bermain game. Ya kan, apalagi itu coba kita lihat itu fenomenanya anak-anak itu. iya, Biasa kita lihat gitu berbaris, mabar sama-sama itu bukan pelajaran, tapi dia lebih cenderung ke game, itu yang menyebabkan. Nah, sehingga begini, memang dari satu sisi deh, ya itu tadi ya yang saya bilang sama kita, memang kurang sekali dia literasinya. Padahal itu bisa kalau dia membaca lebih banyak itu sebenarnya bisa dia taklukkan semua musuh ada. Nah, yang kedua deh, iya, itu adalah yang mempengaruhi kenapa siswa tidak memahami seumpamanya kayak penerapan rumus-rumus itu. Ya, itu diakibatkan karena ada beberapa deh gejala. iya, Jadi begini, kalau tapi memang begini ya, memang sekarang itu tuntutannya guru memang itu luar biasa. Luar biasa sekali itu memang guru. Jadi memang bukan di guru kayak metode dulu kita waktu belajar itu iya, diceramai, didikte. iya, Kan begitu. Sekarang tidak, memang guru dituntut untuk bisa menggunakan teknologi informasi, ya kan? Harus iya, mengubah itu metodenya yang dulunya menggunakan ceramah, sekarang harus menggunakan baik itu metode apa komparatif active learning kan, atau iya, CTL kan, iya, contextual teacher learning kan begitu. iya, Nah, sehingga kalau menurut saya deh yang berkaitan dengan kenapa itu juga diakibatkan deh karena ketika guru menggunakan atau salah strategi dalam mengajar atau menggunakan metode yang mengajar yang salah, maka yakin dan percaya maka penyerapan seumpamanya untuk memahami rumus-rumus itu dia agak berat. Ya seumpamanya begini di fisika, ya kan, kalau menggunakan seumpamanya tidak menggunakan metode, ya kan, karena beberapa penelitian yang saya dapat hasil dari skripsi mahasiswa yang saya teliti juga, yang saya bimbing anak-anak, itu memang lebih kecenderungannya deh ketika dia menggunakan model. Coba ya, ini menggunakan model baik itu dia PBL, PJBL, ya iya, kan, dia pakai jigsaw, itu tuh, pokoknya yang pembelajaran kontekstual learning atau komparatif ya. iya, Nah, itu deh lebih cenderung kita lihat itu lebih bagus digunakan memang. Nah, jadi ada sama yang saya bimbing itu pengaruh model problem basic learning ya terhadap tingkat berpikir kritis. Nah, ini kan sudah masuk dari situ. Berpikir kritis kan otomatis instrumen yang digunakan itu menggunakan soal esai. iya, Ya kan? Ditentukan bobot-bobotnya tersendiri dari bobot A, bobot bobot dari soalnya kalau semuanya dia agak sulit, tinggi juga dikasihkan bobot poin kan begitu deh modelnya. Sehingga kemarin itu ketika menerapkan di kelas menggunakan PBL yang pernah dilakukan oleh gurunya, ternyata diperoleh memang PBL itu metode PBL itu jauh lebih besar dia punya pengaruh ketimbang tidak sama sekali memang diberikan perlakuan sama ini. Berarti indikasinya saya bisa menunjukkan bahwa
strategi dan model itu sangat penting diterapkan deh untuk memberikan anak-anak agar supaya itu bisa memahami atau memecahkan soal-soal yang ada. Nah, jadi memang deh tergantung. Yang kedua juga media mempengaruhi juga. Karena beda itu deh, sumpahnya begini, di fisika. Kau cuman memberikan ilustrasi bahwa coba kau bayangkan saja. Tapi dengan kau menggunakan animasi, sumpahnya, iya kan? Menggunakan animasi. Yang tadinya anak-anak cuman berpikiran, oh ternyata seperti ini. Nah, jadi media juga deh menentukan. Kalau menurut saya, yang disebabkan itu supaya agar termasuk soal-soal anak-anak untuk bisa diselesaikan, itu deh tergantung dari media yang dia dapatkan untuk mendapatkan konsep-konsep atau materi tertentu di pembelajaran. Nah, itu menurutku deh yang kedua. Iya, karena memang sekarang yang kurikulum merdeka itu memang 2 model pembelajaran itu yang di situ di Ya, PBL. PJBL dan Baru kan begini deh masalahnya. Apalagi implementasinya kan lebih kecenderungan ke pembuatan soal HOTS. Iya. Dan thinking skill itu kan soal HOTS kan. Iya, Nah, HOTS. itu tuntutannya deh sekarang, sehingga memang kalau sumpamanya tuntutan itu HOTS itu yang kita mau ini tanpa memang memberikan masalah ke anak-anak, itu agak sulit untuk dia selesaikan deh. Jadi ini berkaitan ke memang berkaitan ke keterkaitan antara baik metode, media, penilaiannya memang satu paket menurut saya. Kemudian masalah terakhir ini Kanda, masalah miskonsepsi dalam pembelajaran fisika mengenai konsep-konsep. Kira-kira menurut kita dari 3 ini, media pembelajaran, metode pembelajaran, atau model pembelajaran yang diterapkan guru, kira-kira yang mana yang memberikan yang paling besar, mempengaruhi paling besar dalam hal miskonsepsi yang terjadi? Iya, miskonsepsi. Ya, oke, Mira. Jadi begini Dan. Jadi kan ingat miskonsepsi itu kan sebenarnya begini. Antara kenyataan dengan yang dia pahami itu tidak sesuai, kan begitu deh miskonsepsi. Iya. Ya kan, antara yang dia pahami dengan yang kenyataan ternyata itu tidak sesuai. Nah, jadi begini, kalau berkaitan dengan miskonsepsi, terutama miskonsepsinya ada 2, berkaitan dengan pemahaman konsep itu sendiri, ya kan, dengan pemahaman untuk memecahkan soal itu sendiri. Jadi ada 2. Jadi ada pada konsepnya, ada pada soalnya. Kan begitu deh. Iya. Begitu. Jadi begini. Jadi kalau berkaitan dengan konsepnya sendiri, berarti itu tergantung dari strateginya. Iya, metode. Strateginya itu yang paling kita pahami. Jadi ini memang strategi ini memang satu bagian dari proses pembelajaran yang memang harus masuk di satu metode, satu model atau satu strategi. Memang dipaksa, karena kalau tidak dipaksa, guru-guru tidak dipaksa untuk itu, maka maka yang selama ini itu saja yang dia baca, itu yang dia tahu. Nah, itu kalau menurut saya. Sedangkan kalau untuk di miskonsepsi soal, nah itu ini yang paling penting nih. Kalau miskonsepsi soal itu ada keterkaitannya tadi pada pemahaman konsep. Kalau menurut saya itu keterkaitannya ini, kalau dia miskonsepsinya berkaitan dengan soal, maka yang bermasalah itu pasti dia pengetahuan konsepnya atau pemahaman konsepnya siswa itu. Nah, sehingga solusi yang bisa ditawarkan ketika siswa punya pemahaman konsep yang rendah, maka guru harus mencarikan strategi khusus yang tepat bagi siswa untuk memang betul-betul meningkatkan konsepnya. Ya, sumpahnya begini deh. Ada siswa, gejalanya siswa itu
dia memang tidak suka membaca, tapi ketika gurunya menjelaskan langsung dia paham satu kali. Nah, gitu. Tapi ada juga siswa deh yang gurunya sudah berapa jam di situ dia bicara pote-pote, dia sudah terapkan semua ini, tapi siswa itu memang tidak memahami juga. Nah, maka jadi begini. Jadi kalau menurut saya deh, antara keterkaitan memang guru dituntut harus mengawinkan itu, baik itu strategi media yang digunakan dengan bagaimana cara mengajarnya untuk ya. Jadi strategi media harus memang dikawinkan untuk memang untuk membentuk konstruk pemikiran siswa supaya dia memahami suatu konsep untuk memecahkan itu. Sehingga kalau menurut saya deh, untuk miskonsepsinya sendiri itu memang miskonsepsinya bisa bisa dicarikan solusinya itu deh antara mengawinkan antara strategi yang digunakan, media yang digunakan oleh guru, sama yang terlebih